Tahun 1945 Indonesia resmi merdeka. Jepang, mereka baru aja dibom 2 kali pakai bom atom paling mengerikan di dunia. Tapi sekarang Jepang bisa jadi negara maju. Sementara kita masih suka ribut soal jalan bolong sama sinyal hilang. Ini bukan soal siapa yang merdeka duluan, tapi soal kenapa hasil akhir beda banget. Yuk kita bahas bareng. Kalau dipikir-pikir ya, merdeka itu kayak lulus sekolah. Emang seneng, bangga, dan ngerasa lega karena akhirnya perjuangan itu selesai. Tapi habis itu lo harus mikir, mau ngapain habis ini? Gimana cara jalanin hidup selanjutnya? Nah, Indonesia pas tahun 1945 lagi dalam euforia besar. Rakyat sorak-sorai, bendera dikibarin, dan semangat nasionalisme lagi membara. Tapi ya, realita nggak semudah itu. Baru juga nikmatin kemerdekaan sebentar, Belanda datang lagi lewat agresi militer. Kita harus berjuang sekali lagi, mempertahankan apa yang sudah diperoleh dengan darah dan nyawa. Di saat negara-negara lain udah bikin pembangunan, kita masih sibuk perang fisik dan diplomasi. Dan belum kelar sampai di situ, dalam negeri pun mulai pecah. Muncul pemberontakan P30 SPKI di Madiun tahun 1948. Lalu DITII yang mau membentuk negara Islam sendiri. Dan ada PRRI, Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Negara baru ini kayak rumah yang belum selesai dibangun, tapi udah ditinggalin penghuni yang berantem terus. Jadi meskipun kita secara de jure udah merdeka, secara de facto kita belum bisa nafas lega. Energi bangsa terkuras buat stabilin keadaan, bukan untuk nyusun rencana jangka panjang, pendidikan layak, industri, atau teknologi. Jadi ketika Jepang udah bisa fokus memperbaiki negaranya setelah hancur, karena bom atom, kita masih kejar-kejaran sama konflik internal yang gak kelar-kelar. Coba bayangin, kamu ikut lomba lari, tapi pas peluit ditiup, temen lu kasih sepatu lari paling mahal. Pelatih profesional yang udah ngerti taktik lomba, dan bahkan dikasih peta jalur mana yang paling cepat. Sementara kamu, ya cuma dikasih semangat, motivasi, dan harapan kalau kamu pasti bisa nyusul, walaupun gak tahu harus belok ke kanan atau ke kiri. Itulah kira-kira gambaran yang cukup pas buat ngebandingin kondisi Indonesia dan Jepang setelah Perang Dunia II. Jepang yang habis dibom atom dan kalah dalam perang justru dapat suntikan dana dan dukungan dari Amerika lewat program pemulihan ekonomi. Mereka nggak cuma dikasih duit, tapi juga dikasih arahan. Sistem hukum dikoreksi, sistem pendidikan dikasih arahan. Bahkan, konstitusi mereka dibantuin bikin ulang. Intinya mereka bukan cuma dibantu bangkit, tapi dikawal supaya gak jatuh lagi. Sementara kita di Indonesia, meskipun udah dapat kemerdekaan, kita kayak disuruh belajar nyetir mobil tanpa instruktur. Sistem parlementer kita coba, tapi akhirnya malah bikin pemerintah nggak stabil karena sering gonta-ganti kabinet. Sistem pimpinan pun dicoba, tapi malah kebiasaan ke arah otoriter. Baru mulai nemu jalur yang lebih stabil, itu ya waktu masuk Orde Baru. Meskipun itu juga banyak catatannya. Jepang punya budaya kerja keras yang udah lama tertanam. Mereka sangat menghargai waktu, disiplin, dan punya rasa malu yang tinggi kalau gagal. Sedangkan kita di Indonesia memang punya budaya gotong royong dan solidaritas yang kuat. Tapi kadang gak cukup kuat buat ngegantiin pentingnya sistem. Karena kalau cuma semangat tanpa arah, hasilnya bisa jadi muter-muter di tempat. Dan itulah yang bikin Jepang bisa lari lebih dulu meskipun sempat jatuh. Sementara kita masih sibuk ngatur langkah dan nyari jalur yang benar. Sekarang kita sampai di bab yang paling penting. Jepang itu bisa jadi negara maju bukan karena mereka lebih hebat dari kita, tapi karena mereka lebih siap untuk berubah. Mereka nggak berlarut-larut nyalahin nasib karena 2 kota mereka hancur di bom atom. Mereka nggak terus-terus hidup dalam dendam atau trauma. Justru sebaliknya,
Mereka udah trauma, itu jadi pelajaran dan motivasi. Anak-anak di sekolah di Jepang diajarin sejarah kelam negaranya, supaya nggak diulang lagi. Mereka belajar dari luka, bukan menutupinya. Sementara kita di Indonesia sebetulnya punya semua modal buat jadi bangsa besar. Sumber daya alam kita lengkap, dari tambang sampai hutan. Penduduk kita banyak pasar yang luas. Anak-anak mudanya kreatif, inovatif, dan bisa bersaing secara global. Tapi apa kurangnya? Mungkin kita kurang sabar. Mungkin kita kurang sabar dalam proses. Kita sering pingin hasil cepat, tapi nggak mau susahnya. Kita kurang konsisten, karena hal bagus dimulai kadang nggak pernah dilanjutin. Dan yang paling penting, kita kadang kurang jujur sama diri sendiri. Berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal sistemnya bolong di mana-mana. Jepang juga bukan negara tanpa masalah. Mereka punya krisis demografi, tekanan kerja tinggi, dan masalah sosial lainnya. Tapi mereka sepakat satu hal, bahwa kemajuan itu hasil dari kinerja bareng, bukan kerja 1-2 orang. Maju itu keputusan bersama. Kalau satu orang korupsi, yang rugi bukan cuma negara, tapi semua orang. Kalau satu yang rugi bukan cuma negara, tapi semua orang. Kalau satu orang malas kerja, efeknya bisa ngerambat ke seluruh sistem. Di Jepang, kalau satu orang telat, itu dianggap ganggu seluruh. Di kita, kadang justru yang telat dianggap biasa. Padahal dari kebiasaan kecil kayak gitu, masa depan bangsa bisa terbentuk. Indonesia sebenarnya bisa, bahkan lebih dari Jepang. Tapi dengan satu syarat, kita berhenti nyari kambing hitam. Berhenti nyalahin masa lalu, dan mulai nyalain lampu di rumah kita sendiri. Perubahan itu gak harus gede dulu, yang penting kita mulai. Karena negara maju itu bukan dikasih, tapi dibentuk. Dan pembentuknya adalah kita semua. Jepang itu bukan negara ajaib. Mereka nggak dapat mukjizat dari langit. Nggak ada sulap-sulapan yang bikin mereka tiba-tiba jadi negara maju. Mereka cuma fokus, mereka konsisten, dan yang paling penting, mereka nggak banyak alasan. Mereka nggak nyari pembenaran buat malas atau berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya, ada di kita semua. Kita mau terus bangga karena dulu kita merdeka lebih dulu dari Jepang? Atau kita mulai kerja benar-benar buat bangun masa depan yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita? Bangga itu penting, tapi kalau kebanggaan cuma jadi cerita masa lalu tanpa hasil nyata, lama-lama yang tersisa cuma nostalgia. Mending kita bareng-bareng ubah arah. Gak perlu tunggu jadi pejabat atau tokoh besar. Mulai dari hal kecil, dari diri sendiri, jujur dalam kerja, disiplin dalam waktu, tanggung jawab, sama peran masing-masing. Karena kalau satu orang berubah, dan yang lain ikut, lama-lama bisa jadi gerakan, dan dari situlah negara besar itu lahir.